Dari kelas 10 khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nether Friends, perkenalkan saya Rafa Dan saya Queen. Kami dari kelas 10 khusus UPT SMA Negeri 7 Wajo sedang melakukan kegiatan P5. Nah, sebelumnya Nether Friends, tahu tidak sih apa itu P5? Jadi, P5 atau biasa kita sebut Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah bagian integral dari kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk membangun, membina, serta membentuk kompetensi dan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, SMA Negeri 7 Wajo mengangkat tema yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan. Untuk kelas 10, selaras dengan tema gaya hidup berkelanjutan, kami melakukan pengerjaan Ekobrik. Pengen tahu apa itu Ekobrik dan kegiatan kami selanjutnya? Simak videonya ya. Dilansir dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ekobrik adalah botol plastik yang diisi dengan limbah anorganik sampai memadat, sehingga bisa digunakan sebagai batu bata dalam mendirikan bangunan. Dilihat dari asal katanya, Ekobrik terdiri dari kata eko yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata. Jika digabungkan, maka artinya adalah bata yang ramah lingkungan. Ekobrik menjadi solusi pengelolaan limbah padat tanpa biaya dan dapat dimanfaatkan setiap individu, rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat secara umum. Hasil daur ulang ini juga bisa bernilai ekonomi yang tinggi jika dimanfaatkan untuk kerajinan. Manfaat dari Ekobrik berikut ini yaitu: pertama, sebagai sarana pengelolaan limbah plastik yang efisien dan dapat dilakukan oleh semua orang karena prosesnya yang mudah. Dua, melindungi alam dengan mengurangi jumlah sampah plastik. Dan tiga, Ekobrik dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau furniture dengan biaya yang lebih terjangkau. Empat, sebagai inovasi baru, Ekobrik menjadi peluang dalam memperluas lapangan pekerjaan. Cara membuat Ekobrik tidak begitu sulit. Dilansir dari situs Zero Waste Indonesia, berikut langkah-langkah membuat Ekobrik. 1. Siapkan bahan-bahan sampah plastik. Sampah ini antara lain plastik kresek, stiker kemasan, sedotan, hingga styrofoam. 2. Potong sampah plastik kecil-kecil. Ketiga, siapkan juga botol minuman yang seragam lengkap dengan penutupnya. Bersihkan dan keringkan. 4. Masukkan sampah plastik yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam botol. 5. Sambil memasukkan sedikit demi sedikit, tekan-tekan sampah plastik di dalam botol agar padat. 6. Masukkan sampah dan tekan hingga padat secara terus-menerus sampai penuh. 7. Setelah penuh dan padat, tutuplah botol tersebut sehingga menjadi seperti ini. Kekurangan dan kelebihan Ekobrik. Nether Friends juga harus tahu nih, Ekobrik selain memiliki banyak kelebihan, tentu juga memiliki banyak kekurangan. Berikut ini kelebihan dan kekurangannya sesuai dari Indonesian Journal of Banking and Financial Technology. Kelebihan Ekobrik yang pertama, dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang bisa merusak lingkungan. Yang kedua, proses pembuatannya yang cenderung mudah.
Yang ketiga, bisa menambah penghasilan. Dan yang keempat adalah ramah lingkungan. Selain itu, kekurangan ekobrik juga dapat mudah dilepas jika lemnya kurang. Yang kedua, pengisian sampah plastik ke dalam botol harus sampai padat. Jika tidak, botol akan mudah penyok. Yang ketiga, finishingnya tidak rata. Nah, Nether Friends, di sini sudah ada perwakilan dari kelompok Sanubari dan kelompok Gema. Teman-teman, saya ada pertanyaan nih. Mengapa ekobrik menjadi salah satu pilihan sebagai pengelolaan sampah anorganik di sekolah? Oke, jadi menurut kelompok kami, kelompok Sanubari, bahan-bahan dari ekobrik sendiri itu dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga dikarenakan penggunaan ekobrik ini dihasilkan dari limbah plastik yang sudah tidak terpakai. Dan juga dengan adanya ekobrik ini, kita dapat mengurangi adanya sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menjadikannya sebagai kerajinan atau benda yang lebih bermanfaat dan juga bernilai ekonomis. Sedangkan menurut kelompok Gema, ekobrik menjadi pilihan dalam pengelolaan sampah anorganik di sekolah karena mampu mengurangi sampah plastik yang sulit terurai di alam. Selain itu, ekobrik adalah cara yang paling efektif dan kreatif untuk memanfaatkan limbah plastik dengan cara mengubahnya menjadi bahan bangunan dan furnitur yang bermanfaat. Tidak hanya itu, ekobrik juga membantu menjaga lingkungan dan dapat memberikan solusi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu Nether Friends, pendapat dari kelompok Sanubari dan kelompok Gema. Nah, Nether Friends, selain berkegiatan membuat ekobrik, P5 kelas 10 juga melakukan presentasi antar kelompok tentang sampah, bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa akan bahaya dan cara mengelola sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk. Nah, Nether Friends, selain berkegiatan membuat ekobrik, P5 kelas 10 juga melakukan presentasi antar kelompok tentang sampah, bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa akan bahaya dan cara mengelola sampah. Nah, jadi seperti itu Nether Friends, penjelasan dan kegiatan kami tentang P5 dan ekobrik. Jadi kesimpulannya, P5 di UPT SMA Negeri 7 Wajo memiliki sifat yang positif. Selain untuk membangun karakter dan kompetensi siswa, ekobrik juga dapat menyadarkan para siswa tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah. Pembuatan ekobrik adalah langkah positif dalam mengatasi masalah sampah plastik di lingkungan sekolah. Selain mengurangi sampah plastik, inisiatif ini juga mendidik siswa tentang pentingnya lingkungan dan mendaur ulang sampah. Sekian kegiatan P5 dari kelas 10 khusus. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Selain mantan, sampah juga harus dibuang. Lebih baik lagi jika didaur ulang, tapi jangan mantan yang didaur ulang. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.